saya meneruskan lagi untuk penata rambutnya gitu. Lah kok tiba-tiba suami saya manggil saya keluar. Terus dia bilang, "Mah, ada yang menemui saya," bilang seperti itu. "Siapa?" "Yang Mama rias." Waduh, lah saya bilang gitu. Ketika saya merias itu kan selalu saya foto, terus saya bawa pulang, saya lihat lagi apa yang kurang. Tapi saya sudah tahu kalau itu pasti datang. Saya bilang sama suami saya, ini nanti ibunya datang ke saya pasti, karena nggak suka dengan alisnya. Saya sudah kerasa dulu, terus sama belum pakai sepatu. Bener datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah mengalami kejadian mistis. Dan narasumber kita ini juga berprofesi sebagai perias jenazah. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Malam Kak Esra ya. Oke. Seorang perias jenazah. Iya, betul. Oke, nah yang mau Kak Esra ceritakan ini nanti seperti apa nih Kak Esra? Spill sedikit dulu aja ke penonton biar tahu nih, biar nggak penasaran gitu. Gitu ya. Nanti saya akan berbagi sebuah cerita pengalaman selama saya menjadi perias jenazah. Kebetulan saya sudah menjadi perias jenazah 4 tahun. Pastinya nanti ada cerita-cerita yang saya perlu bagikan ke teman-teman. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja ceritanya. Kita lanjut setelah ini. Iya. Tapi sebelum Mbak Ersa bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mbak Esra udah siap buat cerita? Sudah. Aman ya Mbak Esra? Nanti kalau Mbak Esra haus kira-kira langsung minum aja, nggak apa-apa ya Mbak Esra? Iya. Oke, kalau udah siap silahkan Mbak Esra. Oke. Langsung aja ya Mas ya? Iya. Jadi awal mula saya menjadi perias jenazah itu karena saya melawan trauma. Trauma ketika seorang yang sangat saya kasihi, kebetulan suami saya yang pertama itu dipanggil Tuhan dengan cara kecelakaan. Nah, waktu itu saya juga yang memandikan, saya yang merias, saya yang memakaikan baju. Itu saya benar-benar sangat down, saya benar-benar trauma, sampai saya itu kalau di jalan, waktu saya berangkat dinas pagi, itu saya berhenti dulu. Ketika bertemu dengan ambulans yang mengeluarkan sirene yang kencang, saya berhenti dan saya nangis di situ. Sampai anak saya bilang bahwa sabar mah, sabar. Seperti itu. Dan waktu itu saya berpikiran bahwa saya harus menghilangkan trauma ini. Tapi bagaimana caranya saya menghilangkan trauma ini? Dan kebetulan saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta.
saya di bagian gudang, dan gudang itu saya dipercaya memegang 2 gudang. Yang satu di bahan makanan, kebetulan basic saya D3 gizi, terus saya juga membawai gudang linen. Gudang linen ini saya harus menyiapkan perlengkapan untuk kamar jenazah. Nah itu buat saya memang saya harus mengingat-ingat, karena di situ juga saya memandikan suami saya di situ. Ya harus mau nggak mau saya harus melawan trauma itu. Dan pada akhirnya berjalannya waktu, dari situ saya mencoba untuk melawan trauma itu, dan saya mendapat panggilan dari situ. Panggilan untuk pelayanan di jenazah, perawatan jenazah. Dan itu saya juga melihat bahwa di tempat-tempat untuk perawatan jenazah itu, untuk mereka make up itu kok seperti itu, apa adanya. Seperti tidak bisa, bukannya tidak bisa ya, sepertinya belum bisa melayakkan, belum bisa memanusiakan manusia. Betul, itu sudah menjadi jenazah. Tapi walaupun sudah menjadi jenazah, mereka masih bisa merasakan. Nah, dari situ saya terpanggil untuk gimana caranya ya saya bisa berpelayanan di situ. Saya berproses 1 tahun dalam saya menggeluti profesi itu. Saya belajar secara otodidak waktu itu. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari Instagram juga untuk bagaimana sih merias jenazah yang berestetika dan beretika. Pada akhirnya perjalanan dalam 1 tahun itu saya berproses, yang memang terjadi pro dan kontra antara orang tua saya dengan suami saya yang kedua. Orang tua saya menghendaki saya untuk menjadi perias pengantin, tapi hati saya menolak. Karena saya pengen menjadi perias jenazah. Saya terpanggil di situ, hati saya di situ. Karena saya mau menolong saudara-saudara kita. Saya pengen melayakkan mereka. Saya pengen memanusiakan mereka lebih dari yang lain gitu. Dan berjalannya waktu di dalam 1 tahun itu, saya minta izin dengan orang tua saya, dengan suami saya, minta doa restunya, saya mau terjun ke perias jenazah. Pada akhirnya saya mendapatkan restu itu dari keluarga, dari bapak ibu sama dari suami saya. Katanya baik, kalau memang itu sudah menjadi panggilanmu, ya berpelayananlah dengan sepenuh hatimu. Nah, setelah 1 tahun itu saya memberanikan diri untuk terjun. Sampai sekarang. Jadi total saya 4 tahun saya menjadi perias jenazah. Walaupun saya sudah 4 tahun menjadi perias jenazah, saya masih terus belajar untuk bisa melayakkan mereka. Karena yang namanya perias jenazah itu tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Beda dengan perias pengantin itu beda sekali. Kalau orang Jawa bilang songgone beda. Lebih berat ke perias jenazah. Karena apa? Karena di situ saya harus bisa menyempurnakan wajah mereka. Saya harus bisa memberikan energi positif ke mereka, aura positif ke mereka gitu. Karena level tertinggi perias jenazah itu harus bisa menempatkan diri mereka menjadi jenazah itu. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Jadi tidak semudah membalikkan tangan kita menjadi perias jenazah. Tidak bisa instan. Prosesnya panjang. Jadi biar kita itu merias mereka itu bisa manglingi. Kalau orang bilang itu manglingi. Jadi dari muka yang tidak enak dilihat menjadi enak dilihat. Dan
siapapun yang orang yang melayat itu akan terkagum-kagum dengan mereka. Itu tadi ketika saya merias jenazah juga saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai jenazah, sebagai keluarga mereka, dan harus menjadi diri saya sendiri. Karena kalau saya harus bisa menghandle suasana ruangan rumah itu untuk tetap kondusif. Kondusif dari apa? Dari kuasa gelap, dari hal-hal yang negatif yang mau mengganggu di situ. Karena di situ kan pasti ada aura negatif, itu masih pasti ada, dan di situ saya harus bisa menghandle itu tadi. Kalau tidak, saya tidak fokus, saya tetap membawa beban masalah saya di luar, masuk itu tidak akan jadi nanti. Jadi ketika saya sudah masuk ke ruangan, saya harus meninggalkan beban ke rumah saya di luar dulu, di rumah saya tinggal, permasalahan-permasalahan semua saya tinggal. Jadi saya kosong, masuk itu kosong, jadi bersih. Seperti itu, Mas. Banyak sih pengalaman-pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Saya menjadi perias jenazah ini, saya tidak pasang tarif. Bayar seikhlasnya, sukarela. Karena saya murni pelayanan dan saya murni panggilan. Saya tidak bisa terus saya pasang tarif sekian ratus, sekian juta, saya tidak bisa. Itu bertolak belakang dengan saya. Itu bukan tujuan saya dari pelayanan saya. Karena nanti kalau saya pasang tarif, itu saya bisa menjadi beban tersendiri buat saya. Saya jadi nggak lega di hati saya, itu berat. Karena fokus saya membantu saudara-saudara kita yang nyun sewu, maaf, yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, apalagi yang ke bawah. Karena mereka juga pengen dirias, cantik, bisa ganteng seperti riasan yang di penyedia jasa kedukaan yang mereka bisa membayar mahal seperti itu. Jadi saya fokus di situ membantu saudara-saudara kita. Kalau untuk sering tidak diberi itu pun, diberi tanda kasih istilahnya ya, itu saya sering. Saya sudah cukup dengan doa aja, saya sudah puji Tuhan, saya sangat senang sekali. Saya diberi kesehatan, saya bisa berpelayanan terus. Seperti itu, Mas. Kalau untuk pengalaman-pengalaman tentang saya bertemu dengan jenazah itu ya memang banyak ya, tergantung aura yang ada di dalam ruangan itu. Pernah saya itu juga merias jenazah nyuwun sewu, maaf, korban kecelakaan, itu juga pernah. Saya harus memperbaiki kembali ke seperti semula, itu saya juga pernah. Kebetulan itu juga waktu itu juga dadaan kan karena itu. Terus yang paling luar biasa pernah juga saya merias itu rohnya ya. Rohnya itu ikut pulang dengan saya. Ikut pulang dengan saya. Itu hal yang bagi saya itu hal yang biasa. Seluruh ruangan itu wangi di rumah itu. 2 kali kejadian seperti itu. Wangi seperti wangi pandan. Seperti itu waktu itu. Terus saya bilang, oh ya silahkan, saya terima ucapan terima kasihnya. Biasanya seperti itu, mereka berusaha untuk mengucapkan terima kasih. Pernah juga saya pagi-pagi subuh itu saya buka pintu, sudah wangi. Udah wangi seperti wangi bunga sedap malam itu. Saya tengok-tengok karena di rumah itu kan ada bunga kusuma wijaya, itu kan baunya menyengat sekali, wangi sekali. Saya tengok itu kok tidak berbunga, tidak mekar. Oh, berarti menyapa saya untuk mengucap terima kasih. Yang paling seru itu, yang paling heboh itu waktu saya pelayanan di sebuah rumah duka terbesar di Jogja. Itu 3 hari berturut-turut, itu luar biasa. Saya juga tidak tahu Tuhan itu bagaimana.
Waktu itu saya merias, saya ditelepon, saya pulang kerja, ditelepon dengan teman saya. Beliau bilang bahwa saudaranya meninggal. Saya harus jemput dulu di rumah sakit jenazahnya. Terus kebetulan suami saya suruh prepare untuk membawakan alat-alat saya, properti saya. Waktu itu terus habis itu saya masuk ke ruangan jenazah itu sudah gelap sekali. Saya cuma berdoa dalam hati, Tuhan lancarkan. Terus sampai di rumah duka itu, puji Tuhan dilancarkan, dan saya memulai memandikan, baik semua. Terus beliaunya, jenazahnya pakai formalin. Ketika memakai formalin itu, tiba-tiba saya tuh merasakan nggak enak di badan. Saya bisa merasakan formalin itu masuk di dalam tubuh. Rasanya luar biasa. Sampai saya tidak bisa berkata apa-apa waktu itu. Saya ngobrol dengan yang memberikan formalin itu, kebetulan saya juga kenal. Saya pengen tahu juga prosesnya bagaimana. Ketika dipompa itu formalin masuk itu, langsung kaki saya tuh panas. Terus ada seperti sesuatu yang masuk menjalar ke atas. Waktu itu kan saya sambil ngobrol, biar saya tidak terlalu fokus dengan rasa itu tadi. Karena di situ kan banyak kan yang negatif, aura negatif itu banyak. Terus habis itu saya merasakan panas, saya sambil ngobrol, oh prosesnya seperti ini ya Pak, seperti ini prosesnya. Dipompa terus Bapak itu bilang, itu Mbak dilihat sudah sampai di kepala. Tandanya pembuluh darah di sini tuh sudah pinjol-pinjol, kelihatan pinjol-pinjol. Ketika saya tengok segini, langsung pusing sekali sini. Kalau pusing sekali, luar biasa pusingnya. Kayak apa ya? Kayak kenceng gitu ya. Nyeri, pusing sekali. Terus muter seperti itu, luar biasa pusingnya. Terus tetap saya tidak mau fokus dengan rasa sakit itu. Ya saya terus ngobrol dengan bapaknya tadi yang memberikan formalin itu tadi. Kok luar biasa sekali ya ini. Terus waktu itu terus saya mau coba keluar, saya menemui suami saya. Saya bilang, saya pusing banget, saya nggak tahan, saya seperti itu. Nggak tahu ini Tuhan kenapa dengan saya. Tuhan buat apa ini dengan saya bilang seperti itu. Kok saya merasakan badan saya nggak enak sekali. Saya baru cerita dengan suami saya seperti itu. Suami saya cuma senyum aja. Terus habis itu saya kembali lagi, sudah selesai prosesnya. Sudah mulai bengkak itu sudah saya make up. Saya sudah rias. Terus waduh, riasan saya, bedak bagaimana ini? Kan itu kalau jenazah kalau sudah dikasih formalin kan bedak pasti tidak nempel. Karena ilmiahnya seperti itu kan, karena jaringan di sini kan sudah mulai hilang, minyak kering, seperti apalagi dikasih formalin. Formalin itu sudah seperti kayu seperti ini. Bedak itu tidak bisa nempel. Mau dikasih bedak yang mahal, misalnya harga 1 juta gitu, ya tetap tidak bisa. Harus punya trik khusus ya? Ada tekniknya itu nanti. Dan waktu itu terus saya cuman, aduh Ci, gimana? Baik-baik saja kan? Saya begitu. Sambil saya pegang badannya, saya merasakannya tenang ya Ci, saya bilang. Terus habis itu beberapa jam kemudian saya cuma duduk, saya berdoa, saya minum air putih, saya lihat lagi ke peti jenazahnya, puji Tuhan sudah pulih semua. Itu hari pertama. Hari kedua, masih hari pertama, itu saya bertemu dengan salah satu kakaknya. Masih saudara, adiknya. Masih saudara, dan adik itu bilang bahwa
Mbak Yuku ki sing duwe utang. Seperti itu. Kakak saya itu masih punya hutang dengan saya. Terus saya perhatikan, saya lihat aja, lihat matanya, saya lihat dia cerita, saya dengarkan. Terus saya cuma bilang satu kata aja, Bapak ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, saya bilang seperti itu. Selesai saya pergi. Saya meneruskan lagi untuk penata rambutnya. Gitu. Lah kok tiba-tiba suami saya manggil saya keluar. Terus dia bilang, Mah, ada yang menemui saya. Bilang seperti itu. Siapa? Yang Mama rias. Waduh, lah saya bilang gitu. Bilang apa, Pak? Saya bilang gitu. Katanya, kalau misalnya masih ditagih hutangnya, suruh minta anaknya uang buat melunasi hutang itu. Dan jangan pernah saya dijelek-jelekkan. Saya sudah seperti ini keadaannya, kenapa saya dirasani, saya dibicarakan. Saya di namanya itu istilahnya. Saya sudah seperti ini keadaan saya, kenapa saya masih diomongin, jadi bahan pembicaraan. Bu, ya sudah. Suami saya bilang seperti itu. Tolong ya Mbak, sampaikan. Saya cuma terus habis itu saya masuk, saya bilang, saya menyampaikan itu di salah satu keluarganya. Terus saya menyampaikan, waktu itu langsung diem. Sebelum saya menyampaikan itu memang putranya itu datang dari Jakarta, dia sambil melihat mamahnya di peti jenazah sambil pegang jenazah itu dia ngomong. Di sini jenazahnya. Dia ngomong. Nah, soalnya Cak Kaisis tahu juga ngeyel. Jadi anak ini marah dengan si mamanya itu, marah. Dan beliau tidak suka seperti ini. Bu, ya sudah. Terus saya menyampaikan dengan salah satu keluarganya, ada pesan nih dari beliau seperti ini. Langsung semua dia. Maaf ya Bu, bukannya saya menakuti, tapi ini pesan beliau. Itu beliau ada di samping peti, baru berdiri, baru nangis. Karena waktu itu tuh saya, sebelum suami saya manggil saya itu, muka beliau tuh berubah. Saya cuman saya dalam hati, duh kok berubah ya? Kok jadi biru ya? Kok jadi cemberut saya? Karena itu kan jadi tanggung jawab saya. Walaupun saya tidak pasang tarif, saya melakukannya dengan senang hati, tapi itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Kok berubah ya? Terus habis itu suami saya yang manggil itu tadi. Nah setelah saya menyampaikan pesan itu, beliaunya sudah tersenyum. Dan saya melihat ke petinya, oh sudah terang. Sudah kembali lagi. Jadi luar biasa saya senangnya itu. Luar biasa. Wah puji Tuhan, kembali lagi. Saya pesenin semua satu-satu, saya pesenin. Terus orang yang bersangkutan tadi yang membahas hutang itu terus keluar menemui suami saya. Dan dia bicara. Terus aku wis ikhlas. Saya sudah ikhlas kok Mas. Suami saya, ya sudah Pak. Benar ya Pak, ikhlasnya. Sudah tidak usah dibahas lagi. Kasihan ibu. Seperti itu. Terus habis itu hari pertama kan. Hari kedua. Gak cemberut lagi. Ada apa? Tuh, ternyata menunggu putrinya. Yang dari luar negeri. Itu terus ini pasti nunggu, saya bilang. Kan saya pantau itu dari hari pertama, kedua, ketiga saya ke sana terus ke rumah duka itu. Saya dampingi terus dari awal sampai akhir itu saya dampingi. Ketika putrinya datang, senyum beliaunya. Luar biasa itu. Saya sampai
Saya sampai bilang sama Tuhan, ya ampun Tuhan, seperti ini tuh. Berat memang, karena saya harus menunggu dari hari pertama, kedua, ketiga. Memang luar biasa itu. 3 hari di sana itu luar biasa. Saya mengalami hal-hal yang mulai dari formalin dimasukkan itu sampai selesai di hari ketiga. Gitu. Benar-benar saya pantau. Oh, maksud Tuhan seperti ini. Oh, maksud beliau seperti ini. Setelah semuanya berkumpul, beliau ini orangnya ceria. Orangnya senang rame. Dia tidak suka yang sedih-sedih seperti itu. Dia tidak suka. Beliau tidak suka. Nah, ketika saudara-saudaranya semua berkumpul, keluarga besar berkumpul itu semakin bercahaya lagi. Semakin bagus lagi make up-nya, semakin senyumnya semakin kelihatan. Puji Tuhan itu. Selain itu, jadi ya memang kalau untuk jadi perias jenazah itu memang harus kuat di iman juga, kuat di tempat seperti itu, harus kuat. Terus ada juga pengalaman, kebetulan ini saya dari hari Kamis sampai hari ini saya belum istirahat, puji Tuhan. Saya dari Kamis saya melayani teman saya gereja, terus ini tadi hari Sabtu itu saya juga pelayanan, dan Jumat itu pelayanan, tadi pagi saya juga pelayanan. Kalau yang hari Kamis ini sudah titip baju pada saya. Putranya kebetulan sudah titip baju dari awal bulan, sekarang bulan Januari. Dari awal Januari sudah menghubungi saya untuk menyiapkan perlengkapannya ibunya. Jadi ketika kemarin hari Kamis sore itu saya pulang dari kerja dinas, saya sudah ditelepon, saya harus buru-buru ke rumah sakit untuk membawakan perlengkapan itu tadi. Saya sampai saya ngurus di rumah sakit sampai jam 10. Jam 10 itu sudah sampai ke rumah duka dan saya meriasnya sampai jam 1 malam. Nah, kebiasaan saya ketika saya merias itu malam, paginya saya kembali lagi untuk mengecek makeup itu tadi. Apakah ada cairan keluar atau foundationnya luntur, longsor seperti itu. Jadi saya bisa ada waktu untuk memperbaiki. Nah, yang hari Kamis ini juga sama, saya kembali lagi di hari Jumat. Jumat itu puji Tuhan lagi, Tuhan itu memang baik. Tuhan itu selalu memberikan pas pada waktunya. Ketika saya libur, pas ada pelayanan. Pas saya libur, ada yang minta tolong saya untuk dibantu. Nah, kebetulan waktu itu Jumat saya libur juga. Pagi saya pelayanan itu, Kamis Jumat pelayanan, sore itu ada lagi yang harus saya bantu. Posisi masih di rumah sakit dan saya buru-buru ke sana. Saya merias juga. Terus di hari Sabtu juga ada lagi, saya merias lagi. Terus Sabtu itu kebetulan Simbah. Usia 80. Kalau nggak salah 84 tahun. Saya masuk ruangan rumahnya, saya sudah disambut dengan senyuman Simbah. Orangnya udah beda lagi dengan yang di hari Kamis. Karena setiap jenazah kan membawa aura sendiri-sendiri. Ada yang serem, ada yang gelap, ada yang ceria. Suasananya seperti banyak anak-anak di situ. Bahagia. Nah, kebetulan ini saya bertemu dengan Simbah ini juga dengan suasana yang berbeda. Baru sekarang ini, baru pertama kali ini saya bertemu dengan Simbah itu, saya sudah disambut dengan senyumannya Simbah. Jadi saya masuk, suasana itu udah kayak seperti TK, kita masuk di kelas TK. Anak-anak ketemu anak-anak, gitu, ceria, bahagia, gitu.
Terus saya lihat di petinya Simbah itu kan, Simbah sudah di situ ditutup kain tile ini kan, dari tile itu kan kita bisa lihat. Saya tengok gini, loh, saya sudah disambut. Simbah senyum dengan saya kepada saya. Terus saya buka, senyum lagi. Terus saya berdoa dulu, saya minta izin sama Simbah untuk mulai merias Simbah. Suasana itu terbawa terus, suasana ceria itu. Saya senyum-senyum sendiri dan saya ditanyai sama putranya, Mbak kok senyum-senyum sendiri? Iya, soalnya suasananya bahagia sekali, terang, luar biasa. Suasana anak kecil itu banyak di situ, ceria sekali. Saya melihat Simbah juga enak, kulitnya juga masih bisa dirias, langsung menyatu. Itu luar biasa sekali. Saya ajak ngobrol, tapi saya ngobrol nggak seperti ngobrol keluar suara gini, enggak. Saya cuman diem aja sambil memperhatikan Simbah. Selalu dikasih senyuman. Jadi sepanjang saya merias itu, saya selalu dikasih senyuman sama Simbah. Terus saya selesai, saya pamit untuk pulang, Simbah ngasih senyum saya lagi. Sampai kemarin, sampai tadi pagi saya ke sana, habis saya ibadah, masih senyum dengan saya. Dan luar biasanya, make up itu masih bagus dan lebih terang lagi. Sama yang seperti yang 3 hari yang saya mendampingi itu juga ya. Terus yang ini tadi, saya juga buru-buru, saya sudah ditelepon untuk pelayanan lagi. Ini udah beda lagi suasananya. Suasananya gelap. Seperti itu. Karena anaknya, 2 anak belum ikhlas. Mamanya sudah lama, sakitnya sudah lama. Ya awalnya ya cemberut gitu mamahnya. Saya mandikan, seperti biasa saya mandikan. Terus saya mulai merias itu. Saya cuman bertanya, Inang kenapa cemberut? Tapi batin ya. Saya diem, saya nggak bicara keluar suara. Inang kenapa kok cemberut? Inang sudah nggak sakit lagi. Terus waktu itu kan saya saking fokus sekali di jenazah itu. Saya nggak memperhatikan sekelilingnya. Oh ternyata anaknya 2 cewek semua. Mereka nangis, suaminya juga nangis. Oh berarti ini. Oke Inang, tenang ya Inang, kita selesaikan dulu riasnya. Nanti setelah itu saya ngobrol dengan putri Inang. Terus sudah selesai, saya dikasih senyum lagi sama Inang. Terus habis itu saya bertemu dengan putrinya. Sudah Kak, Inang sudah senyum, sudah bagus, sudah bertemu dengan Tuhan, sekarang sudah bersama-sama Tuhan, sudah tidak sakit lagi. Tinggal kakak mendoakan terus mama agar baik, lancar semuanya. Sudah diikhlaskan saja. Terus saya bilang, kalau mau menangis sekarang, silahkan nangis sekarang. Jangan ditahan, nanti malah sakit. Tidak apa-apa Kak, dia bilang sama saya. Tanya, enggak apa-apa, jangan ditahan, silahkan menangis. Jadi setiap kali saya bertemu dengan keluarga yang sekiranya dia nangis terus, ya saya bilang, sudah sekarang monggo, nangis dulu, nanti kalau sudah tutup peti, nangisnya sudah berhenti. Seperti itu. Tadi sempat pingsan, putrinya sempat pingsan karena baru tidak. Tadi ya kejadian. Iya baru aja ini. Ya saya nyuwun sewu ini, saya agak pusing soalnya. Agak pusing. Tapi masih aman ya. Aman, masih aman. Masih aman. Tapi kesulitan menjadi perias jenazah itu dalam menangani suatu jenazah itu apa sih, Mbak?
ada pernah terjadi penolakan dari keluarga, itu juga ada. Jadi saya kan di pelayanan nih. Saya niat membantu karena saya lihat kok serem make up-nya. Tapi keluarga tidak mau saya perbaiki make up-nya. Saya sudah bilang dengan pihak keluarga, oh saya tidak berbayar. Saya di sini murni pelayanan. Kan ada keluarga yang takut manggil saya karena saya sudah tahu make up saya seperti apa, dipikirnya mereka saya pasang tarif yang mahal. Padahal tidak sama sekali. Tidak apa-apa, saya tidak berbayar. Saya bilang seperti itu, tapi keluarga tetap kekeh dengan dengan riasan yang sebelum saya itu. Oh ya sudah, saya ngikut aja. Padahal waktu itu ya jenazah ya cemberut itu ibunya, beliaunya ya seperti itulah. Kita sudah tahu kalau merias asal-asalan itu bagaimana. Seperti itu. Kalau untuk kesulitannya di jenazahnya itu ya bedak yang tidak nempel, itu iya. Oh ternyata tidak mau dibedakin. Itu ada. Kebetulan beliaunya itu cowok, bapak itu nggak mau dibedakin. Bener itu nggak nempel. Nggak nempel sama sekali, udah kayak ditiup lagi juga udah langsung terbang lagi gitu. Bener-bener nggak nempel, asli nggak nempel. Bukan karena pengaruh dari formalin ya, enggak. Tapi memang dari beliaunya yang tidak suka dibedakin gitu. Terus habis itu ya saya hapus, terus saya cuma kasih bedak tipis aja. Bedak tipis, lipstik tipis. Udah. Oh, maunya seperti ini. Yang dikersake seperti ini. Ya baik. Terus ada juga, ya baru aja. Saya didatengin lewat mimpi. Oke. Ya, ternyata tidak suka dengan bentuk alisnya. Oh. Dan tidak pakai sepatu. Datang beliaunya, tapi lewat mimpi. Ya nggak ngomong apa-apa, cuma diem aja, numpang lewat aja gitu. Tapi udah paham. Sudah paham saya, sudah paham. Karena ketika saya merias itu kan selalu saya foto, terus saya bawa pulang, saya lihat lagi, oh apa yang kurang. Tapi saya sudah tahu kalau itu pasti datang. Saya bilang sama suami saya, ini nanti ibunya datang ke saya pasti. Karena nggak suka dengan alisnya. Saya sudah kerasa dulu. Terus sama belum pakai sepatu. Bener, datang. Dia cuma numpang lewat aja. Lewat gitu. Kayak kita jalan gitu. Lewat gitu. Terus paginya saya ke sana. Saya perbaiki alisnya. Karena alisnya tebal. Tidak suka dengan diisi penuh itu, tidak suka. Terus saya perbaiki. Saya tipiskan lagi, saya bentuk lagi lebih kecil. Terus saya kenakan saya pakaiin sepatunya. Sudah, senyum. Selalu saya dikasih senyum. Ketika saya merias jenazah, selalu saya dikasih senyum. Senyum itu berarti kan mereka puas. Oh ini sesuai dengan keinginan saya. Saya pernah ketika saya merias itu sudah selesai, ternyata dressnya Siming ngelipet. Otomatis saya kalau betulin kan saya setengah badan saya masuk ke peti. Saya betulin nih di lengannya. Ini wajah saya dan ini wajah jenazah itu kan deket. Kalau dari pinggir gini kan kita bisa lihat. Nah, itu senyum. Gerak. Bibir ini gerak senyum. Gitu. Sering saya kejadian seperti itu senyum. Tapi kalau kayak jenazah, mohon maaf nih Mbak Esra ya. Jenazah pernah nggak nih Mbak Esra merias jenazah, tapi jenazahnya ini mungkin dia dari korban kecelakaan gitu. Mungkin di sininya agak kegores atau kegusruk atau istilahnya wajahnya inilah hancur lah kayak gitu ya. Pernah. Nah itu mensiasatinya seperti apa kayak ini Mbak Esra? Itu kan bisa itu nanti kalau untuk menutup luka misalnya luka sobek ya, itu kan biasanya masuk ke rumah sakit dulu. Oke. Itu nanti biasanya perawatnya yang jahit seperti itu. Nah untuk bekas jahitannya itu saya tutup dengan foundation. Jadi saya pakai foundation itu 2 lapis.
Jadi bisa nutup sempurna, bisa nutup lebam mayat juga iya. Kalau pasien jantung itu kan biru, itu bisa saya nutup itu. Jadi nggak kelihatan. Jadi kembali pulih seperti semula, halus lagi, seperti itu. Jadi jadi orang kalau melihat itu nggak ngeri. Kalau masih ada perbannya, masih ada kelihatan luka bekas goresnya, ada bekas jahitannya, kan pasti serem kita lihat. Iya, betul. Udah takut sendiri kan, terus nanti kebayang-bayang pulang seperti itu. Itu enggak. Jadi harus dipoles benar-benar gitu. Iya, benar-benar Tapi dipoles. kalau untuk yang jenazah yang benar-benar sudah hancur atau bagian-bagian anggota tubuhnya nggak ada lagi, itu kan kayaknya itu apakah masih dirias juga atau langsung dimasukin keran peti mati sih? Kalau itu saya belum pernah nemu ya Mas ya, yang benar-benar hancur, tapi sepengetahuan saya itu sudah langsung masuk ke petinya ya. Jadi nggak bisa dilihat lagi ya. Mungkin itu sudah tindakan medis ya nanti ya, yang perbaiki itu. Jadi kalau untuk saya yang merias itu yang masih utuh tapi ya hancur ya, pernah saya di sini hancur, itu yang saya ceritakan tadi seperti itu. Jadi pulihkan seperti itu. Terus yang pasien jantung yang mungkin sudah berhari-hari terus keluar lebam mayat itu seperti memar, keluar sini biru, di sini biru, garis itu terus sini biru, itu saya bisa memperbaikinya juga. Itu memang harus ditutup dengan 2 foundation kalau saya. Walaupun saya tidak berbayar ya Mas ya, jadi tetap servis saya, tetap pelayanan saya tetap sama. Ya, itu cara kita memanusiakan manusia. Betul, itu tadi. Saya sering sedih saya ketika saya melihat, aduh kok riasannya seperti ini. Saya sudah lemes sekali saya. Kok asal-asalan, karena kita merias jenazah itu enggak gimana ya? Enggak, nek orang Jawa itu waton ya. Plak pluk udah jadi beres. Enggak seperti itu. Itu ada etikanya kita. Kita permisi dulu, kita berdoa dulu, kita minta izin dulu. Terus nanti masuk ke tahapan-tahapan memberi pelembab, memberi foundation, itu juga ada. Lebih detail lagi, lebih tap. Jadi benar-benar ini pengantin nih, pengantinnya Tuhan. Kita menyiapkan pengantin Tuhan untuk bisa layak ketika mereka menghadap Tuhan. Jadi kita tuh ngerias nggak cuman yang dirias jadi cantik itu manten pengantin itu enggak, tapi jenazah itu juga perlu. Jangan mentang-mentang dia sudah jadi jenazah terus kita asal-asalan, kita mandiinnya kita kasar, pakaiin bajunya juga kasar. Itu saya sering menemui seperti itu. Ya. Luar biasa. Ada ya, saya pernah lihat juga kayak yang bekas sisa makanan, dia kan bekas pasien rumah sakit dan meninggal. Jadi sisa makanannya itu mengendap di dalam. Nah itu keluar terus, tapi sama mereka itu disumpel. Iya. Itu nggak itu kayaknya agak ini juga ya, nggak manusiawi ya. Iya, biasanya kalau rumah sakit itu harus dikeluarkan dulu kan cairan, dikeluarkan dulu. Ya memang kalau istilah kedokteran kan itu kalau sudah 1 kali 24 jam kan sudah mulai pecah itu jaringan pecah, pembuluh darah itu pecah seperti itu. Ya memang lubang-lubang itu harus ditutupi. Bagaimana caranya biar tidak keluar itu nanti ada tekniknya sendiri. Seperti itu. Dari mulut kan biasanya dari mulutnya keluar. Paling sering tuh mulut. Hidung itu setelah mulut, kalau nggak keluar baru hidung. Kalau hidung nggak keluar baru telinga. Itu menurut pengalaman saya selama 4 tahun ini. Nah, sepengalaman Mbak Esra juga nih Mbak, dari sekian banyak Mbak Esra menangani atau merias jenazah-jenazah ini. Mereka ada yang mendatangi lewat mimpi ya untuk mengucapkan terima kasih. Ada. Tapi dalam perwujudan mohon maaf nih, kalau perwujudan seram atau apa gitu nggak pernah mendatangi? Nggak pernah. Saya pun kalau habis ngerias jenazah itu ya biasa aja. Kecuali yang benar-benar gawat kayak yang 3 hari itu luar biasa. Itu ya saya habis ngerias, habis mandiin ya
Saya makan biasa, minum biasa, tidur ya biasa. Aktivitas juga seperti biasa. Sampai teman saya pernah mengomentari saya, kamu ini gila ya, kamu itu memilih profesi yang sangat gila. Loh, gilanya kenapa? Kamu milih profesi yang luar biasa. Ya memang ini saya terpanggil di sini. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani di sini. Kok enggak milih yang di pengantin saja? Tidak. Hati saya memang di situ. Dan kamu bisa makan, bisa. Walaupun saya sering memandikan jenazah yang banyak luka, seperti luka dikubitus, yang lama terbaring itu makan ya makan, biasa. Nggak ada rasa jijik itu pun, saya nggak ada. Dari awal juga, dari awal pertama kali nggak? Iya. Berarti memang udah ini ya. Sudah benar-benar murni. Murni. Apa ya? Panggilan hati ya. Betul. Kalau kita tanpa kerja, tanpa panggilan hati, tanpa kemauan diri sendiri itu ya mungkin bisa jadi ya ngelihat seperti itu bisa jadi muntah karena ya jijik kan. Iya. Masih ya, kayak gitu-gitu. Dan nggak semua orang loh Mas. Nggak semua orang itu bisa menjadi perias jenazah. Itu intinya. Banyak yang ngejar-ngejar ke saya. Bu, saya dilatih, bu, saya di kursus. Oh, nggak bisa. Nggak bisa secara instan itu nggak bisa. Harus mental itu harus disiapkan, hati apalagi disiapkan. Karena kalau tidak dari panggilan hati, ini pengalaman teman saya, dia punya temannya juga pengen latihan kan itu jadi perias jenazah, pada akhirnya jeblok ya. Akhirnya dia stres sendiri, diajak. Karena bukan panggilan hati, karena hanya pengen saja. Ya pada akhirnya dia tumbang mereka, dia itu kebayang-bayang terus, mas jadi stres nanti kan jadi gimana kita, nanti kita yang disalahin. Pada akhirnya tidak jadi passionnya bukan di situ. Banyak yang seperti itu, banyak yang latihan hanya sekedar pengen, ya nggak jadi. Tetap riasannya ya tidak bisa memberikan aura yang positif itu tadi. Oke. Tapi aslinya banyak juga ya perias-perias, maksudnya gini, perias-perias jenazah ini yang mematok harga itu banyak juga ya? Banyak sekali. Tapi kalau saya tidak. Karena murni pelayanan. Karena saya murni pelayanan. Saya tidak bisa. Kalau saya mau dibisniskan, saya sudah kaya raya. Tapi saya tidak mau. Karena betul. Saya urusan dengan Tuhan ini. Gitu. Saya sudah mengabdi, saya sudah mempersembahkan hidup saya ini untuk pelayanan. Saya sudah ibaratnya sudah janji dengan Tuhan. Saya murni pelayanan. Kalau rezeki mungkin ada masuk dari mana aja. Iya, betul. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa, benar-benar. Ini saya mengalami. Dan itu tadi, ketika saya tidak punya uang, saya tidak punya beras di rumah. Saya hanya bilang sama Tuhan, saya tidak punya uang buat beli beras. Dalam satu hari itu. Waktu saya naik motor, saya berangkat kerja sambil boncengin anak saya. Saya cuma dalam hati bilang, ya ampun Tuhan, saya tidak punya beras. Saya tidak punya uang untuk beli beras. Tapi ketika siang, apa yang terjadi? Saya dapat uang. Saya dikasih beras 5 kilo. Itu hal yang luar biasa. Makanya itu berkat itu sudah urusannya Tuhan. Berkat untuk saya. Rezeki itu pasti ada dari mana-mana. Saya percaya itu. Karena saya sudah membuktikan hal itu. Berkali-kali. Sampai detik ini pun. Mau bayar angsuran? Saya tidak pegang. Sampai angsuran. Ya Tuhan kasih. Ya itu. Dari pelayanan yang ikhlas. Dari ketulusan hati. Itu nanti akan membuahkan hal yang luar biasa. Di luar nalar kita. Benar-benar di luar nalar. Kalau kita berbicara seperti itu, lebih detail lagi. Nanti kalau saya cerita, lebih dalam lagi tentang kehidupan ini. Jadi kita bisa menyatu dengan alam semesta, dan alam semesta nanti bisa memberikan feedback baik untuk kita. Seperti itu, Mas. Ya, Masya Allah ya, Mbak Esra, mulia banget loh hatinya ini. Terima kasih. Benar-benar
dari tutur katanya juga halus. Ya mudah-mudahan rezeki, ya namanya rezeki. Ya seperti yang saya bilang tadi, datangnya dari mana aja. Asal kita melakukan sesuatu hal atau pekerjaan lain-lain itu dengan ikhlas gitu. Dan kita percaya Tuhan pasti akan bantu itu semua. Betul sekali itu, Mas. Dari sini Mbak Ersa, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Pesan-pesannya atau kesimpulan dari cerita Mbak Esra ini? Kesimpulannya bahwa itu tadi, menjadi perias jenazah itu tidak gampang. Kita perlu hati yang tulus, kita butuh hati yang ikhlas. Kalau kita ingin dimanusiakan dengan manusia yang lain, kita harus memanusiakan dulu. Walaupun itu sudah menjadi jenazah, kita harus layakkan mereka. Jangan sampai mereka itu sedih, jangan sampai mereka itu membawa duka. Mereka sudah berduka, tapi jangan sampai mereka membawa duka ketika mereka menghadap Tuhan. Seperti itu, Mas. Mbak Esra, terima kasih. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mbak Esra, sang perias jenazah. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Esra, terima kasih. Seandainya nih kalau teman-teman penonton di Yogyakarta mau memakai jasa Mbak Esra, itu kemana nih Mbak Esra? Nanti bisa follow ke IG saya di esrasari_perias jenazah Jogja. Itu nanti ada kontak WA saya di situ. Monggo, saya tidak pasang tarif. Saya suka bayar seikhlasnya. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Esra. Dengan senang hati. Sampai jumpa.